Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andy Creation Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto. Dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Udah banyak sekali requestan yang masuk. Thank you so much buat teman-teman yang udah aktif ya. Dan ya kita akan bahas dua koin hari ini teman-teman, yaitu Cardano sama satu lagi Blur atau Blur. Oke, kita akan mulai pembahasannya dari Cardano dulu ya. Cardano hari ini berada di level 6.700 rupiah, teman-teman. Marketnya naik 9% hari ini. Wow, luar biasa volume perdagangan Cardano naik ke 11 triliun rupiah. Dan saat ini Cardano berada di kapitalisasi pasar 239 triliun, berada di peringkat 8 di CMC. Cardano sendiri punya maksimum supply sebanyak 45 miliar token atau koin ya, sementara yang beredar saat ini baru 35 miliar saja, baru 78%, teman-teman. Cardano ini project yang cukup mapan dan dia sudah listing di hampir semua exchange. Ini adalah project yang memang diciptakan terkenal dengan smart kontraknya yang di dalamnya itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang tentunya berguna untuk ekosistem kripto, teman-teman. Ada beberapa teman-teman yang nanya nih, apakah Cardano itu ada sentimen positif? Well, kalau kita lihat dari news terbaru, Cardano ini ada akumulasi oleh big whales yang membuat harganya mengalami kenaikan. Menurut saya cukup make sense, sebab kalau kita perhatikan dari volume perdagangannya naik 100%. Bayangin, itu 100% tuh besar, teman-teman. Dan kebetulan ditunjang sama pergerakan harga yang juga naik 9%. Ini adalah indikasi awal yang cenderung baik. Kalau kita lihat dari mesin analitik yang ada di CMC sendiri, di sini kita bisa mendeteksi kepemilikan whales ya. Sebenarnya sih whales-nya nggak terlalu meningkat signifikan pada beberapa hari terakhir. Namun peningkatan yang terasa itu di bulan Oktober kemarin. Sempat ada peningkatan, tapi at the end sekarang udah mulai stabil lagi sebenarnya. Kemudian kalau kita ukur dari jumlah holder, ternyata holder dari Cardano juga makin lama makin meningkat, teman-teman. Sekarang harganya meningkat, biaya transaksi rata-rata di jaringan Cardano juga meningkat. Gas rate-nya meningkat ya. Atau gas fee-nya lah kalau kita bilang. Cardano terakhir itu ada kegiatan Cardano Summit 2023 di Dubai. Ini beberapa foto-fotonya teman-teman, ada ya petinggi-petinggi beberapa project venture capital itu menghadiri perhelatan yang digelar oleh Cardano Foundation di Abu Dhabi. Kemudian juga mereka ada kegiatan di Afrika sana, teman-teman, tentunya dengan komunitas ya. Tidak hanya di Afrika, mereka juga ada di Brazil dan juga negara Amerika Latin lainnya. Jadi Cardano ini memang lagi aktif keliling dunia, teman-teman. Mereka pengen untuk memperluas mereka punya jaringan dan juga ekosistem yang lebih besar lagi. Beberapa teman-teman juga nanya, apakah Cardano ini ada sentimen soal RWA? Aku sendiri coba telusuri salah satu platform DeFi mereka yang namanya TVV ini merupakan salah satu platform DeFi yang ada kaitannya sama real world asset atau RWA by tokenizing precious metal and other asset. Jadi dia berfokus pada precious metal, gold, platinum, palladium, silver, ya pokoknya itulah metal-metal lah teman-teman. Nah, TVV ini dia berfokus sama RWA yang merupakan salah satu project daripada Cardano, teman-teman. Tapi kalau teman-teman cari tokennya itu kebetulan aku cek itu nggak ada ya. Mungkin ada ya, atau mungkin nggak ada. Oh, mungkin namanya VVG, teman-teman. Coba kita cek ya. Aku sendiri coba untuk cari soalnya token ini di CMC tapi nggak ketemu. Kalau mungkin ada tokennya, teman-teman boleh bantu aku ya. Mungkin teman-teman bisa bantu diisi di kolom komentar apakah project yang namanya TVVIN ini ada tokennya, karena itu pasti sangat menarik untuk sentimen RWA ke depannya. Itu salah satu project DeFi dari blockchain-nya Cardano. Kemudian kalau kita lihat dari berita yang lain, Cardano ini ada kerjasama sama Reku. Reku gandeng Cardano Spot, kembangkan ekosistem kripto. Ini tentunya bagus ya, rekeningku, salah satu platform perdagangan kripto aset di Indonesia yang sudah regulasi Bapepti itu mengajak Cardano untuk kolaps, teman-teman. Dan juga ya tentunya akan meningkatkan inovasi yang dimiliki oleh project exchange Cardano ini dan juga mendapatkan lebih banyak adopsi ke depannya. Selain itu Cardano juga ada planning
Cardano Ambitious Plan for 2024. Kalau kita lihat ada beberapa proyek yang akan mereka gelar atau akan mereka upgrade. Upcoming feature and tools. Yang pertama namanya Hydra. Hydra ini adalah semacam revolusi gitu teman-teman yang dirancang secara signifikan untuk memperkuat kapasitas pemrosesan transaksi jaringan baik on-chain ataupun off-chain yang terjadi pada Cardano. Tentunya ini good news teman-teman untuk upgrade yang akan dibuat oleh Cardano ke depannya. Selain itu juga ada Mithril. Mithril ini adalah sinkronisasi dompet Cardano yang akan mengalami peningkatan signifikan melalui integrasi Mithril. Peningkatan ini bertujuan untuk membuat pengalaman pengguna lebih lancar dan juga lebih efisien dalam hal penggunaan dompet-dompet wallet yang ada atau yang menjadi project dari Cardano sendiri. Kemudian juga ada project namanya Input Endorser. Teman-teman, ini merupakan lapisan pertama yang lebih cepat ke Cardano. Hal ini akan membuat mekanisme konsensus menjadi lebih efisien sehingga meningkatkan throughput jaringan secara signifikan. Intinya, Input Endorser itu mendefinisikan ulang bagaimana konsensus dicapai di sistem Cardano. Kemudian juga ada Midnight namanya teman-teman. Ini adalah baru-baru aja diumumkan oleh Input Output Hong Kong ya. Dan saat ini itu dalam proses DevNet, berfungsi sebagai sidechain privacy untuk Cardano, menawarkan kepada pengembang alat untuk membangun aplikasi terdesentralisasi yang berfokus pada privacy menggunakan berbagai macam bahasa pemrograman. Itu sih beberapa proyek yang akan dikerjakan untuk Cardano ke depannya. Semoga aja hal tersebut bisa mendorong lebih banyak whales lagi untuk masuk ke Cardano. Overall, itu beberapa good news yang ada pada Cardano dan juga semoga aja memang whales yang masuk ini bisa memberikan impact ya. Ini udah memang kelihatan sih dari tanda warna hijau ini menunjukkan memang akumulasi sudah terjadi dari awal bulan November kemarin teman-teman, dan sekarang baru kelihatan kenaikan harga dari Cardano. Mari kita cek ya. Cardano kita sudah sempat bahas sebelumnya di video kemarin. Cardano ini ada potensial membuat pola Adam and Eve. Kita udah targetkan kok target price-nya atau target kenaikannya sampai 0,61 teman-teman, dan sekarang kita on progress mengarah ke level tersebut. Semoga aja bisa tercapai dalam beberapa bulan ke depan ya teman-teman. Kalau kita perhatikan Cardano sudah mulai breakout dari mereka punya level support di kisaran 0,38 dan sekarang ya potensi kenaikannya itu akan naik sampai 0,6 dolar. Dan kalau kita ukur dari harganya sekarang, mencapai kenaikan tersebut masih ada probability naik sekitar 41%. Jadi masih sangat menarik untuk Cardano ke depannya. Dari saya sih melihat volume perdagangan Cardano cukup bagus, smart money juga masih cukup oke pada market. Sangat tinggi teman-teman. Memang secara kenyataan Bitcoin itu lagi bullish. Dan ini ditunjang oleh pergerakan beberapa altcoin juga yang juga mengalami kenaikan signifikan teman-teman. Tapi Bitcoin dominance-nya terus mengalami peningkatan. Ini salah satu ya sentimen negatif lah sebenarnya. Cuman ya hopefully Cardano bisa tetap survive melihat ketegangan atau kekuatan dari BTC dominance yang masih strong. Semoga aja Cardano masih bisa untuk mencapai targetnya di 0,6 dolar. Mungkin dalam beberapa bulan. Kita nggak tahu pasti timingnya kapan teman-teman. Tapi at the end ini sudah mulai masuk ke track record yang cenderung baik. Next kita akan bahas si Blur atau Blur teman-teman. Hari ini Blur diperdagangkan di kisaran level 7.800, marketnya turun hampir 4% dengan volume perdagangan yang anjlok sekitar 32%. Blur ini adalah sebuah platform NFT, perdagangan NFT. Ada beberapa NFT yang cukup laris dari platform ini, teman-teman, ya seperti Milady, terus juga ada Matrix, ada Moonbird dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan total usernya dia sekitar 146.000 teman-teman, dengan biaya fee yang cenderung murah ya di platform ini dan juga kecepatan swappingnya cukup tinggi juga. Jadi ya ini adalah salah satu platform perdagangan NFT. Jadi konsepnya miriplah seperti Open Ocean. Ya itulah teman-teman. Jadi bisa teman-teman gunakan platform ini kalau teman-teman memang tertarik sama yang namanya NFT ya. Koleksinya ada banyak sekali
NFT-NFT yang cenderung menarik teman-teman. Tapi pasar NFT kalau kita perhatikan dari riwayat 2021 waktu bear market kemarin, 2021 2022 itu pada anjlok ya. Katakanlah platform NFT besar teman-teman, seperti Bored Ape, kemudian CryptoPunk itu harganya anjlok parah banget. Gosali Everyday juga teman-teman. Tapi sekarang udah mulai kayaknya bangkit lagi. Nanti pasti nyungsep lagi ketika bear market. Jadi saran saya sih kalau teman-teman masuk ke project NFT, maksimalkan timing. Kalau udah cuan, waktunya keluar, apalagi udah tanda-tanda masuk ke bear market, teman-teman harus cepat exit. Gitu sih teman-teman, paling paling aman kalau teman-teman memang memang mau masuk ke project-project NFT, karena kalau dia udah turun tuh parah banget penurunan harganya. Kemudian Galse, kemudian Mental, itu ada join sama Blur juga ya teman-teman dalam semacam modul NFT gitu. Jadi tujuannya untuk memberikan understanding, menjelaskan soal NFT kepada audiens. Jadi kayak ada acara apa ya, mungkin webinar gitu teman-teman. Ini ada kegiatan yang mereka lakukan di Twitter ya, dan teman-teman bisa ikutin juga kok. Kemudian dari beberapa data yang lain, kalau kita perhatikan dari transaksi yang ada pada platform Blur ini ya, ya Blur.io blend volume teman-teman. Ini kita bisa lihat bagaimana jumlah transaksi blend itu mengalami peningkatan signifikan. Yang ada mungkin ini salah satu apa namanya NFT yang tersedia di platform Blur ini teman-teman. Mungkin ada namanya blend ya di sini. Nah itu yang paling diminati belakangan. Terus yang mereka post juga di komunitas Twitter mereka itu ada pembagian airdrop. Teman-teman pasti tahu kalau udah lama ngikutin channel ini, kita paling nggak suka sama yang namanya airdrop. Apalagi jumlah airdrop yang dibagikan itu sangat besar. Katakanlah 20%, apalagi lebih dari itu parah banget teman-teman. Hanya mengundang para airdrop hunter. Beda kalau dia cuma kasih airdrop 3% atau 6% lah. Ya masih oke lah teman-teman. Tapi kalau udah kegedean itu menyebabkan banyak orang yang akan siap jualan. Ya, ketika tokennya di unlock, airdrop dibagikan, didistribusikan, si pencari airdrop ini biasanya akan jual teman-teman. Kalau mereka jualan, aktif jualan, itu bisa menyebabkan harga tokennya ngedrop. Makanya itu saya nggak terlalu gini sih sama token-token NFT. Mungkin teman-teman suka ya silahkan, monggo-monggo aja, nggak ada masalah teman-teman. Kita punya preferensi yang berbeda di market. Itu dari Blur yang perlu di take note. Sekarang kita mungkin lihat dulu nih, supply maksimum Blur itu belum diketahui ya. Supply totalnya ada di 3 miliar, tapi supply beredarnya ada di 1,1 miliar. Pasarnya sendiri dia udah listing hampir di semua exchange. Jadi kekuatan kapitalisasinya cukup kuat sih untuk Blur ini. Dia berada di peringkat 91 di CMC. Lalu gimana impact-nya terhadap pergerakan harga dari Blur? Nah, Blur udah mulai terkoreksi teman-teman setelah kemarin dia sempat ngepam lumayan signifikan, apalagi dia baru listing di Binance ya. Harganya langsung melesat sampai 0,7 dan sekarang masuk ke fase koreksi kembali teman-teman. Target terdekat untuk Blur adalah turun ke level 0,45. Ya, jadi itu target terdekatnya. Volume perdagangan masih cenderung tinggi, smart money juga masih cenderung kuat pada project Blur ini. Jadi hopefully Blur masih bisa survive ya untuk di next bull run ini. Saya rasa sih meskipun saya agak kurang seret sama project-project yang ngasih airdrop, tapi saya masih cukup melihat bahwa Blur ini masih ada kemungkinan untuk growing up. Cuman jangka pendek kemungkinan membutuhkan fase koreksi dulu. Ya, ini udah koreksi 5%. Targetnya masih bisa turun sampai 0,47. Teman-teman bisa take note level tersebut, siapa tahu tercapai. Di sana ada level support. Kalau level tersebut itu bisa dipertahankan, maka target berikutnya ya Blur balik lagi naik ke 0,73. Tapi kalau enggak, siap-siap aja Blur bisa saja berpotensi turun ke 0,3 dolar kembali, teman-teman. Jadi apapun bisa terjadi pada market, apalagi BTC dominance ini lagi naik-naiknya, sehingga ini bikin ya menekan pergerakan dari altcoin. Jadi gitu sih paling untuk Cardano sama Blur. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Thank you banget teman-teman yang udah join ya di komunitas kita, yang sharing banyak sekali informasi. Semoga berkah buat teman-teman yang suka berbagi, teman-teman. Aku senang banget. Sometimes aku agak sibuk ya.
Jadi nggak bisa update. Teman-teman udah bantu untuk update, itu thank you banget teman-teman. Dan buat kalian yang mungkin belum join di komunitas kita, yang memang pengen dapat update-update informasi terbaru soal dunia kripto, mau diskusi sama-sama, boleh langsung join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.